Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Saptayoka, NPM 1917051043 dari kelas B, ingin menyampaikan materi tentang pengantar teori komputasi dari mata kuliah teori dan otomata. Di pembahasan kita memiliki tiga pembahasan, yaitu yang pertama ada teori komputasi, yang kedua ada bahasa reguler, yang ketiga ada operasi pada bahasa reguler. Yang pertama yaitu teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi dibagi menjadi tiga ranting, yaitu ada teori otomata atau automata teori, teori komputasibilitas atau computability theory, yang ketiga teori kompleksivitas atau computational complexity theory. Lalu yang berikutnya ada teori komputasi. Yang pertama ada teori otomata atau automata teori. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Yang kedua ada teori komputabilitas, yaitu computability theory, bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Yang ketiga itu teori kompleksivitas, bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada model komputasi. Yang pertama ada finite state automata atau FSA, atau sering disebut finite state machine atau FSM. Yang kedua ada push down automata atau PDA. Yang ketiga ada mesin Turing atau Turing machine atau TM. Yang pertama yaitu FSA atau finite state automata. Finite state automata dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata atau FSA. Secara formal, FSA dapat didefinisikan sebagai tuple min 5 atau KVT-MSZ, di mana K yaitu himpunan hingga strata, yang VT himpunan hingga simbol input atau alfabet, lalu M fungsi transisi atau bentuk tabel, S stata awal, Z himpunan stata penerima. Jenis state automata dibagi menjadi dua, yaitu ada determinate finite automata atau DFA, yang kedua yaitu non-deterministic finite automata atau NFA. Berikut contohnya. Yang kedua ada push down automata atau PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan, penggunaan teknik LIFO, last in first output, untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukannya, proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Sebuah PDA dinyatakan dalam 7 tuple, yaitu ada Q himpunan state, sigma himpunan simbol input, T sebagai simbol stack, delta sebagai fungsi transisi, S sebagai state awal, F sebagai state akhir, dan Z sebagai top F stack. Berikut contohnya. Yang ketiga yaitu ada mesin Turing atau Turing machine. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Berikut contoh kami lampirkan. Yaitu selanjutnya ada bidang computing. ACM Computing Curricula 2005 membagi bidang computing menjadi 5 domain. Yang pertama computer science atau CS, yang kedua software engineer atau SE, yang ketiga information system atau IS, yang keempat computer engineering atau CE, yang kelima information technology atau IT. Selanjutnya di bidang computing, sebelum 1990 ada dibagi menjadi tiga, yaitu hardware, software, bisnis. Setelah 1990 dikembangkan lagi software dan hardware bisa menjadi satu, yaitu dalam sistem CE, dan organization needs ada IT dan IS.
Berikut penjelasan tentang IT, IS, CE, CS, dan SE. Yang kedua ada bahasa reguler, pembahasan. Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler atau IR. Bahasa dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Lalu penerapan ekspresi reguler misalnya 1. Pencarian searching untuk karakter string pada suatu file, biasanya pada suatu text editor. Yang kedua, pada kompilator IR diaplikasikan untuk melakukan analisis lesikal. Berikut simbol ekspresi reguler. Yang ketiga, itu ada operasi bahasa reguler. Urutan prioritas operator dalam ekspresi reguler dibagi menjadi 3, yaitu 1. Operator asterisk dilembangkan menjadi bintang. Operator constellation dilambangkan dengan titik, bersifat asosiatif sehingga 012 dapat dikelompokkan menjadi 102. 3. Ada operator plus atau U, union, yang bersifat asosiatif. Contoh ekspresi 01 bintang plus 1 dikelompokkan menjadi kurung kosong dalam kurung 1 bintang tutup kurung tambah 1. Operasi bahasa reguler, bahasa yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler IR. Simbol ada L, R adalah IR. Sifat khusus ekspresi reguler R1 dan R2. Yang pertama ada L R1 plus R2 sama dengan LR1 union LR2. Berikut selanjutnya. Lalu di contoh R AB union A, kami memiliki contoh ada L AB union A bintang. Bisa diselesaikan dengan cara L dalam kurung A dan L dalam kurung B ditambah L dalam kurung A. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.